Halo, jumpa lagi teman-teman sekalian, sahabat YouTube, semua dimanapun Anda berada. Kali ini kita akan bicara bagaimana cara instalasi Sibo Player untuk Android, versi Android. Di video sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana cara instalasi atau mengkoneksikan sebuah player yang berbasis Windows. Seperti yang teman-teman lihat di layar ini, saya sudah memiliki yaitu satu TV 1, kemudian ada TV Android 1, kemudian ada TV ketiga ya, NUC. Nah, untuk yang TV Android ini saya akan menunjukkan bagaimana cara instalasinya dan mengkoneksikannya ke CMS admin yang teman-teman lihat di layar sekarang ini. Ada dua cara dalam mengkoneksikan Sibo Player ya. Yang pertama adalah melalui Sibo Player ya, melalui player yang terinstal di alat yang terpisah ya. Di sini nanti ketika nanti kita menggunakan CMS key ya, kita bisa cari CMS key-nya di administration lalu setting. Kita akan menggunakan CMS secret key yang terlihat di layar ini dan kita akan masukkan ke dalam Sibo Player yang terinstall. Nah, itu cara pertama. Yang cara kedua yaitu melalui display. Melalui display lalu menggunakan add display code. Ya, add display code ini bersumber dari player. Jadi nanti code-nya yang bersumber dari player kita akan masukkan ke dalam file ini. Kemudian kita akan save. Nanti antara player dengan CMS adminnya itu akan tersinkronisasi. Oke, sekarang kita menuju ke Android-nya. Sekarang kita sudah berada di tampilan Android. Sebelum kita melakukan instalasi atau mendownload, ada baiknya kita memeriksa terlebih dahulu. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu pertama kita masuk ke menu setting. Lalu kita cek dulu zona waktu yang kita miliki di sistem Android yang terinstall ya. Pertama yaitu kita cek dulu daytime-nya. Di sini sesuaikan dengan zona waktu yang benar ya, sesuai dengan lokasi teman-teman ya. Di sini saya menggunakan GMT untuk Jakarta, wilayah Jakarta. Lalu pastikan kembali untuk security. Ya, biasanya kalau kita menginstal sebuah aplikasi yang berasal dari luar Google Play ya, dari Play Store, itu biasanya kita harus berikan kesempatan atau kita berikan akses ya. Jadi kalau seandainya unknown source ini ya, itu harus dalam kondisi on. Jika tidak, maka nanti aplikasi yang kita install dari luar Play Store itu akan ditolak ya. Jadi yang pertama tadi adalah memastikan zona waktu, yang kedua security-nya ini yaitu allow installation apps yang berasal dari luar Play Store itu bisa diterima dan bisa diinstal dengan baik. Oke, itu dua hal yang penting ya. Kemudian setelah itu kita pastikan kembali bahwa Android yang sistem Android yang teman-teman gunakan itu minimal versi 4.4. Ya, disarankan adalah 7.7. Ya, jadi minimal Android yang terinstall adalah 4.4. Nah, jika seluruh persiapan tersebut sudah dianggap layak, ya, maka kita bisa melakukan download dulu. Ya, kita Sibo. Nah, di sini sudah ada. Lalu kita lakukan download. Nah, di sini yang perlu diketahui adalah teman-teman, untuk versi Sibo Player Android ini versinya berbayar ya. Versinya berbayar. Kita lihat dulu di sini. Dia ada bundle, maksudnya ada paketan ya. Di sini player harganya berkisaran $21 ya. Seharga $21. Tapi kalau teman-teman ingin mencoba, tidak masalah, kita bisa mendownload terlebih dahulu untuk versi trial selama 14 hari.
untuk menguji coba. Nah, di sini ada agreement, license agreement, kita bisa scroll saja ke bawah. Jika teman-teman ingin membaca silakan. Di sini langsung agree. Nanti akan masuk ke download ya, masuk ke download. Di sini kita lihat yang oke. Kita lihat dulu. Nah, di sini langsung kita melakukan cek dulu ya. Nah, di sini teman-teman bisa ngeceknya melewati Explore ya, Explore Manager. Ya, dari manager di Android di alat yang digunakan. Lalu kita masuk ke download, lalu di sini ada Cibo for Android versi 3. Teman-teman bisa langsung melakukan instalasi. Seperti biasa, ikuti saja petunjuknya. Lalu open. Nah, di bagian ini kita menggunakan versi pertama dulu ya teman-teman ya. Saya akan jelaskan versi pertama. Versi pertama ini adalah menggunakan cara manual. Cara manual itu maksudnya adalah kita akan memasukkan alamat URL di mana lokasi CMS adminnya terinstall atau alamat IP address terinstall. Jika teman-teman misalnya sudah di cloud ya, misalnya di sini https ya, https cibo.cloud. Nah, seperti itu. Jadi alamatnya adalah alamat .net misalnya ya. Nah, jadi seperti ini kalau seandainya sudah terinstall secara online atau di cloud. Karena saya menggunakannya adalah lokal, maka saya hanya butuh alamat lokal. Secara prinsip, secara basic itu sama. Lalu CMS key ini adalah sumbernya dari sini. Ya, seperti yang saya jelaskan tadi, yaitu cara pertama, kita menggunakan CMS secret key. Jadi CMS secret key ini bersifat case sensitive. Jadi harus sesuai, harus sama. Tidak boleh misalnya di sini huruf D-nya kecil tetapi kita salah ketik yaitu hurufnya besar. Nah, itu tidak bisa. Itu akan error nantinya. Ini cara pertama yaitu menggunakan dari CMS secret key yaitu dari menu administration lalu di menu submenu settings. Nah, jadi kita akan mengisi di sini. Nah, di sini kodenya CMS secret key-nya tidak boleh salah. Ini cara pertama. Cara kedua yaitu menggunakan use code. Ya, use code ini kebalikan. Jika menggunakan CMS secret key, itu kita harus mengambilnya dari CMS admin yang kita masukkan ke Cibo player. Tapi kalau seandainya menggunakan use code, ya menggunakan kode, itu kebalikannya. Kita ambil kodenya dari player. Nah, player ini, ya player ini, kita akan masukkan ke CMS admin, ya. Kita akan masukkan ke CMS admin. Kita bisa ketik atau kita catat terlebih dahulu, kemudian nanti bisa kita masukkan ke dalam CMS admin di XAMPP. Kode tadi kita akan masukkan melalui menu design, lalu display, dari submenu display. Kemudian di sini ada tombol add display code. Nah, kita akan masukkan kodenya di sini. Ya, kodenya di sini. Lalu nanti kita simpan. Lalu akan kita simpan. Karena di sini saya sudah terkoneksi, maka saya tidak perlu lagi menyimpan. Ini hanya sebagai contoh. Jika seluruh prosedur atau tata cara untuk mengkoneksikan CMS admin ke Cibo player atau sebaliknya Cibo player ke CMS admin, teman-teman bisa memilih salah satu prosedur tadi, ya, yang mana saja boleh, tergantung mana yang termudah. Kemudian langkah terakhir adalah memilih tombol connect CMS, ya, nanti akan terhubung ke CMS admin.
Nah, langkah yang paling akhir adalah langkah final adalah mensinkronisasi, ya, memberikan hak akses bahwa kita akan approve ya, memberikan hak akses, kemudian kita approve si Sibo player Android ini ke CMS adminnya. Untuk mengapprove atau menerima atau memberikan hak akses dari Sibo player ke CMS admin, nanti di sini teman-teman harus melihat atau memperhatikan TV Android atau device Android yang sudah terkoneksi melalui koneksi tadi yang menggunakan kode dan CMS CMS secret key. Nah, teman-teman bisa memilih tombol tanda panah di sini. Ya, lalu di sini nanti akan ada authorize. Nah, silakan teman-teman memilih authorize. Sebenarnya basicnya sama, langkahnya sama seperti melakukan authorize dari versi player Windows. Ya, jadi nanti tinggal di authorize, kemudian Sibo player akan di approve, akan diterima, dan akan terjadinya koneksi dari CMS admin ke Sibo player. Dengan tahap authorize ini berarti seluruh rangkaian instalasi menghubungkan antara CMS admin dan player ini sudah selesai, ya. Cukup mudah sekali dan tidak perlu settingan-settingan yang terlalu rumit, ya. Jadi di sini saya bisa memberikan contoh, misalnya seperti ini hasilnya, ya. Teman-teman bisa lihat sendiri di layar. Ini merupakan versi Android yang bentuknya vertikal sebagai media informasi. Nah, yang ini akan saya tunjukkan ini dalam bentuk video. Nah, ini hasilnya, ya. Seperti yang teman-teman lihat, dia otomatis berganti sesuai dengan settingan yang kita miliki. Oke, itu tadi seluruh rangkaian penjelasan tentang bagaimana cara instalasi Sibo Player versi Android yang akan dikoneksikan ke CMS admin Sibo di Windows. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa dukung channel ini, like, share, dan subscribe. Jika ada pertanyaan lebih lanjut, silakan tinggalkan pesan di kolom komentar. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di episode-episode sharing-sharing lainnya. Sampai jumpa.